Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya akan masuk ke neraka. Tapi ada juga yang melakukan salat hampir puluhan tahun tapi masuk neraka. Ada salah seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim yang setiap harinya selalu melakukan sholat 5 waktu, dan sholat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan sholat malam, yaitu tahajud. Setiap orang tertidur malam, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh menjadi hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Setelah mendengar jawaban malaikat itu, lalu Abu bin Hashim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hashim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang tidak kenal putus. Selalu mengerjakan sholat tahajud, setiap malam berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur, engkau mengambil air wudhu, dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan.
Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga kerjasama manusia, hablum minan nas, dan kepada alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan, niat dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk ke neraka. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Maka perbaikilah niat kita. Janganlah Anda rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa Anda itu orang yang rajin ibadah. Janganlah Anda ibadah hanya karena hadiah surga semata, tapi lakukanlah segala sesuatu ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.